Saudara, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, ada beberapa hal yang penting untuk saya terus sampaikan di beberapa bulan menuju akhir tahun ini, bahwa Tuhan sedang memperlengkapi kita dengan hikmat dan kasih karunia. Dan itu yang menjadi key-nya atau kuncinya kita bisa mengalami hal yang terbaik yang Tuhan sediakan buat kita, sekalipun di dalam berbagai pergulatan, tantangan, bahkan keterbatasan. Tuhan menyediakan hikmat dan kasih karunia. Amin. Karena itu sebelum lebih jauh lagi, saya mendorong Bapak Ibu Saudara juga boleh kembali mendengar beberapa rekaman dalam pertemuan doa puasa kemarin, ya. Dan Senin dan Selasa ada pengajaran yang penting untuk kita simak. Baik, pagi hari ini mari kita akan lihat saudara dari kitab Pengkhotbah pasal 10 ayat yang ke-10. Kita akan belajar tentang bagaimana Tuhan menyediakan hikmat untuk sebuah keterbatasan. Hikmat untuk sebuah keterbatasan. Saudara, keterbatasan bukan berarti kita tidak bisa kemana-mana. Atau kita tidak bisa berekspresi sebuah ekspresi yang terbaik. Mungkin keterbatasan berbicara tentang dalam kondisi tubuh yang lemah. Keterbatasan mungkin berbicara tentang bagaimana keuangan kita belum mencukupi. Keterbatasan mungkin kita tidak punya relasi yang cukup luas. Atau keterbatasan mungkin kita melihat kemampuan kita tidak seperti orang lain. Tetapi kita bersyukur Tuhan kita memilih dan memanggil kita bukan karena kita mampu, kita hebat, kita bisa. Bahkan bukan karena kita kaya, bukan karena kita miskin. Dia memilih dan memanggil kita jauh sebelum perkara-perkara lahiriah di muka bumi ini kita alami. Sebelum engkau bekerja di dalam perusahaanmu hari ini, atau engkau bersekolah di tempat di mana engkau bersekolah, Tuhan sudah mengenal jalan-jalan yang akan kau tempuh. Bahkan setiap pergulatan, musuh yang akan kau hadapi, problem yang akan kau tempuh, Tuhan sudah tahu, Tuhan sudah kenal. Katakan amin. Karena itu betapa berbahagianya orang-orang yang mau terus bersandar kepada Tuhan. Karena oleh hikmatnya dia akan menuntun kita memahami, saudara, setiap pertandingan yang memang kita harus hadapi, kita harus tempuh. Dan justru di dalam setiap pertandingan dan keadaan yang kita tempuh itu, kita melihat Tuhan menyempurnakan hidup kita dan membuat kita seperti firman pada beberapa hari yang lalu saya coba sampaikan. Dia membawa kita kepada kemuliaannya. Supaya dia mewarisi kemuliaan, supaya kita mewarisi kemuliaannya. Dan itu bicara tentang karakter, bicara tentang banyak hal di dalam hidup kita. Mari kita ngelihat Pengkhotbah pasal 10 ayat 10. Ini satu ungkapan yang sederhana tapi mengandung pesan yang dalam. Mari kita baca sama-sama 2-3. Jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah sama, baca sekali sama-sama 2-3. Jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Hikmat ini yang membuat kita bisa mengenali apa yang perlu kita lakukan, yang penting kita lakukan, dan yang harus kita lakukan. Sehingga pada waktu kita melakukan yang harus kita lakukan, mungkin orang lain berkata, kenapa kamu melakukan hal yang seperti itu? Sepertinya tidak relevan dengan keadaan kita. Tetapi justru, saudara, di musim di mana sepertinya orang lain tidak melakukan yang kita lakukan, kita sedang mempersiapkan sesuatu yang besar untuk masa depan kita. Sebuah cerita yang tidak dapat disangkal bagaimana Yusuf dilatih Tuhan. Yusuf itu seorang entrepreneur, pengelola, penata layan. Yusuf itu seorang wirausaha. Dan saya percaya setiap anak Tuhan, semua anak Tuhan,
Sejatinya di dalam dirinya ada sebuah mentalitas kewirausahaan. Kenapa? Karena dia dipercaya 1, 2, atau 5. Pesannya sama. Berdaganglah, bekerjalah. Lakukan sesuatu kepada talenta yang diberikan kepadamu. Supaya itu apa? Mendapat laba. Nah, untuk menghasilkan laba itu harus ada usaha yang kita lakukan. Bedanya Yusuf, saudara, seorang muda yang dijual dari sanak keluarganya. Yusuf tiba di sebuah tempat yang asing bagi dia. Dan Yusuf bahkan terampas haknya. Tapi yang luar biasa, seorang muda ini belajar dengan tekun dari kesulitan, dari keterbatasan, dari perasaan terbuang dan tersingkir untuk tetap jadi orang yang unggul. Makanya Alkitab mencatat Yusuf menjadi budak yang berbeda sekali di rumah bosnya yang namanya Potifar. Kalau Anda baca cerita Yusuf, Yusuf tuh bukan hanya excellent dalam bekerja. Yusuf excellent berpenampilan sebagai budak. Budak yang fresh. Budak yang bisa mengelola tubuhnya. Budak yang bisa good look gitu. Orang ngelihat aja itu terberkati ngelihat sosok Yusuf. Karena Yusuf bukan seorang yang seperti kehabisan darah. Bangun pagi mata sayu. Kopi. Di mana kopi? Kopi. Yusuf enggak begitu, Bapak Ibu Saudara. Kayak orang sakau, kopi. Haleluya. Yusuf tidak begitu, saudara. Yusuf bangun pagi, menurut saya, Yusuf tentu bangun lebih pagi daripada budak-budak yang lain. Karena Alkitab mencatat, dia bisa mempersiapkan seluruh eksistensi dirinya. Itu yang membuat Yusuf bahkan perawakannya, tutur katanya, Yusuf bagaimana dia bisa merespon bosnya, merespon teman-teman sesama budaknya, memberikan sebuah bantuan ekstra kepada orang lain. Yusuf bisa tampil sementara orang lain mungkin masih menyeret langkahnya. Yusuf sangat berbeda. Dan itu dihasilkan dari sesuatu yang di dalam namanya hikmat. Namanya hikmat. Dan teristimewa ketika Potifar yang membeli dia dari pasar budak melihat. Budak yang satu ini kok beda sekali ya. Sampai akhirnya dia dipercayakan untuk mengelola di rumahnya Potifar. Semua semakin baik karena hikmat. Mungkin Anda akan bertanya, dari mana Yusuf mendapat hikmat? Sebagai orang muda, dari mana dia mendapat hikmat untuk mengelola tugas-tugasnya, dirinya, waktunya, uangnya mungkin. Saya bayangkan ketika bel makan bunyi, Yusuf masih tekun dengan pekerjaannya. Yusuf tidak pernah takut kehabisan makan. Karena dia tahu kapan waktunya harus makan banyak, kapan waktunya harus makan sangat sedikit, kapan waktunya bahkan tidak perlu makan. Karena fokus Yusuf sebagai budak, saya yakini sekali, bukan makanan, tapi perkenanan bosnya. Itu fokusnya. Itu yang membuat Yusuf punya energi, saudara. Ketika orang lain berkata, udah capek ya. Tapi Yusuf masih berkata, ada yang masih perlu bantuan aku. Yusuf selalu available. Kalau Anda dari 5 orang karyawan, dan Anda dilihat bos Anda, dan teman-teman Anda sudah pulang, tapi Anda berkata, bos masih ada nggak? Kalau nggak saya permisi pulang. Bos masih ada yang bisa saya bantu nggak? Kalau nggak saya permisi pulang. Waktu bos Anda dengar perkataan Anda seperti itu, kira-kira gimana?
Bos, masih ada yang perlu saya bantu nggak? Kalau nggak, saya permisi pulang. Wow. Yang pertama, kalau saya jadi bos orang itu, saya nilai dia seorang yang bukan hanya berorientasi kepada waktu kerjanya, tapi dia berorientasi kepada si bos, pimpinan. Bayangkan, teman-teman udah jamnya pulang, tapi dia berkata, masih ada nggak yang perlu saya bantu? Saudara, penata layanan, orientasinya itu bukan sekedar menyelesaikan tugas yang sudah dibagi. Tapi seorang penata layan yang excellent selalu berorientasi sumber. Yang membagi-bagi pekerjaan, tugas. Dia harus peka. Makanya Alkitab berkata, kalau kamu hamba yang baik, sudah selesai tugas, jangan langsung duduk tunggu makan. Siap layani bos di meja makan, tuan di meja makan. Yusuf ini menurut saya, dia punya nilai-nilai dan budaya yang menjadi warisan di dalam dirinya. Tapi yang terpenting adalah dia mengembangkannya. Dia mengembangkannya. Sebagai budak dia sangat terbatas. Tetapi yang menarik adalah sebagai budak dia punya kesempatan menyentuh hati bosnya. Sebagai budak sepertinya dia tidak punya hak. Tapi sebagai budak dengan tidak punya hak, dia bisa mempersembahkan yang orang katakan hak itu untuk satu tujuan, menyentuh Potifar. Makanya Potifar bukan hanya mempercayakan pekerjaan di dalam rumah, tapi ladangnya pun dipercayakan kepada Yusuf. Dari sini saya lihat, saudara, tidak ada satu hal lain yang membuat Yusuf seperti ini selain daripada hikmat. Coba kita lihat sebentar, saudara, dalam Kejadian Kitab Kejadian pasal yang ke-50 ayat 20. Dari ayat 19 akan baca, tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Jadi jangan takut kepadaku seperti seolah-olah aku penentu mati hidupmu. Aku bukan Allah. Yusuf berkata begitu. Tetapi yang menarik, lihat ayat 20. Memang Yusuf bisa terus terang berkata begini, kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah memakai reka-rekaanmu yang itu. Allah telah memakai reka-rekaan yang jahat itu untuk kebaikan. Dari sini kita tahu, mau engkau dicurangi, mau engkau ditipu, mau engkau mengalami masalah, jalan hidupmu akan tetap naik. Hidupmu akan tetap bersinar. Nanti dari situ kita tahu, kuncinya sederhana. Waktu kita tahu bagaimana Tuhan menaruhkan hikmat dan tuntunannya dalam hidup kita. Selanjutkan ayat yang ke-20. Dengan maksud melakukan seperti yang sekarang ini. yakni apa? Memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Yusuf dengan percaya diri sekali berkata, dengan maksud memelihara satu bangsa yang besar. Kembali kepada Pengkhotbah 10 ayat 10. Alkitab berkata begini, jika besi menjadi tumpul, ini berbicara tentang alat kerja. Entah gergaji, entah kampak, entah beliung. Jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang apa? Harus memperbesar tenaga. Kampak di tangan kita yang kurang tajam bisa menebang pohon mungkin dalam 15 menit. Tapi kalau kampak diasah hanya 5 menit, dia bisa menyelesaikan paling tidak 3 pohon. Bagaimana cara kita bekerja?
Apakah memperbesar tenaga atau memperbesar hikmat? Bagaimana kita melayani? Kita memperbesar sebatas apa yang bisa kita lakukan, atau kita memperbesar kesanggupan di dalam diri kita? Memperbesar apa yang kita lakukan itu bicara kayak Marta. Kerja ini, kerja itu, kerja ini, kerja itu. Atau kita memperbesar kesanggupannya di dalam diri kita. Ayat 10 ini unik, dikatakan gini saudara. Kalau besi tumpul, ini artinya terbatas. Kalau kampak tumpul, dia terbatas. Dan ternyata ada pesan juga di dalamnya. Tumpul bukan karena dia memang betul-betul tumpul, tapi karena tidak diasah. Maka orang harus memperbesar tenaga untuk berhasil. Kekasih-kekasih Tuhan, sudahkah kita menyadari apa yang menjadi kunci keberhasilanmu? Kalau ayat dibilang bukan sekedar tenaga, tapi ketajaman. Tapi ketajaman adalah akibat. Ada suatu proses yang namanya diasah. 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 Sudahkah kita tahu bahwa di proses mana kita hari ini sedang ada? Yang penting aku mau sukses. Tuhan bilang, nak sabar nak, aku sedang mengasah kamu. Yang penting berhasil Tuhan. Menjadi berkat. Sabar nak, menjadi berkat juga ada prosesnya. Kitab Pengkhotbah ayat 10 ini sebetulnya sebuah perbandingan. Dia bilang begini, jika besi, jadi jika besi menjadi tumpul atau kampak, golok, beliung menjadi tumpul, dan ternyata karena tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Apa yang membuat hidupmu tajam, saudara? Apakah makan membuat hidupmu makin tajam? Makin lemas kadang-kadang ya. Karena kenyang ya. Apakah membaca membuat hidupmu semakin tajam? Makin besar. Apa? Ataukah Anda bicara dengan pemimpinmu membuat hidupmu makin tajam? Atau Anda mengambil waktu doa puasa membuat hidupmu semakin tajam? Sudahkah kita kenali ruang-ruang di mana hidupmu diasah, dipertajam, sehingga engkau tidak harus memboroskan tenagamu. Engkau tidak harus memboroskan waktu-waktumu. Sudahkah kita tahu bahwa kita perlu dipertajam, saudara? Dari sini saya percaya, saudara, Tuhan ingin membawa kita menyikapi hidup ini bukan sebatas dari apa yang telah kita pahami, tapi kita menyikapi hidup ini dari sudut pandang yang terbaru yang Tuhan mau ajarkan kepada kita. Haleluya. Coba kita baca kembali ayat 10 ini. Karena ada sesuatu yang menarik, saudara. Ayat 10 tadi dikatakan, jika besi menjadi tumpul, ya terus, maka orang, ya, hikmat. Haleluya. Yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Adalah hikmat. Saudara, Tuhan mau menaruhkan hikmat kepada hidup kita. Sehingga apapun yang Tuhan mau percayakan kepada kita, kita akan alami dan kita akan terima di tahun ini. Amin. Entah Anda berkata rasanya tidak ada kekuatan. Mungkin Anda berkata, aku nggak mungkin, nggak bisa.
Kadang-kadang bukan kita yang mengupayakannya, tapi kita ada di jalur yang tepat. Dan Tuhan bekerja dalam cara yang misterius, menolong kita dari pertolongan-pertolongan yang bahkan belum kita kenali. Tuhan menghadirkan bala bantuan untuk kita tetap sampai di tujuan dan rencananya di tahun ini. Haleluya. Kekasih-kekasih Tuhan, Alkitab berkata, Yusuf itu dipakai Tuhan jadi satu pribadi yang berbeda sekali di Mesir. Berbeda sekali. Berbeda sekali. Bahkan orang mungkin bertanya-tanya, ini dari mana? Kok bisa tiba-tiba muncul jadi seorang yang sangat terkenal, sangat penting? Ternyata saudara, rahasianya adalah ketika Yusuf memberi diri dilatih oleh Tuhan, sehingga dia tahu kapan waktunya harus memberikan hidupnya diasah, seperti disembunyikan, digojlok, seperti dilupakan. Tapi sebetulnya Tuhan sedang berproses dalam kehidupan Yusuf. Pagi hari ini, jangan abaikan waktu-waktu proses pembentukan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Karena waktunya tiba, Tuhan akan memunculkan kita. Dan Dia pasti memunculkan kita sebagai sebuah kesaksian. Saudara, kalau kita lihat di sini kembali kepada Kejadian 50. Ayat yang ke-20. Ketika saudara-saudara Yusuf takut kepada Yusuf. Yusuf dengan jujur berkata begini, Kejadian 50 ayat 20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yakni memelihara hidup satu bangsa yang besar. Kejadian 50 ayat 20. Dari sini saya lihat Yusuf bijak. Yusuf tidak takabur dengan posisinya. Dan itu terjadi saudara setelah dia belajar mengerti bahwa kesesakan yang lalu itu sebuah proses untuk hidupnya dibentuk, dilatih, dan dijadikan semakin indah. Katakan amin. Haleluya. Hari ini sudahkah kita mengerti bahwa Tuhan punya proses yang besar dalam hidup kita. Dan untuk itu, Dia sedang bekerja di dalam kehidupan kita. Haleluya. Akan lihat dari Pengkhotbah 10 ayat yang ke-10. Dikatakan begini, jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Jadi saudara, Tuhan memberikan kepada kita hikmat dan kasih karunia. Dan khususnya ketika kita menyadari betapa kita sebetulnya terbatas. Dalam hubungan, dalam keuangan, dalam banyak hal. Tapi hikmat itu akan membuat kita mencapai rencana Tuhan di akhir tahun ini. Amin. Karena itu saya berdoa saudara, apa yang Tuhan mau kerjakan itu melampaui apa yang coba saya sampaikan. Tuhan sedang menaruhkan dasar-dasar, dan dari dasar-dasar kebenaran, di situ kita tahu Tuhan mampu bahkan memperlengkapi kita untuk perkara-perkara yang jauh lebih besar dari keberadaan diri kita, secara keuangan, secara hubungan. Bahkan secara pendidikan. Tuhan mampu mengangkat kita seperti Dia mengangkat Yusuf.
Cuman kalau kita kembali tadi simak, ada masa pembelajaran yang Tuhan bentuk di dalam pribadi Yusuf. Ketika sebagai budak, dia tidak punya hak, dia tidak punya seperti hal-hal yang lain selain mentaati apa yang bosnya sampaikan, apa yang tuannya sampaikan. Karena itu apapun keterbatasan kita sebetulnya, jangan pernah berkecil hati, amin. Tuhan mampu memberikan hikmat kepada kita. Dan dengan hikmat itu kita tetap akan sampai di puncak. Kita tetap akan sampai kepada penggenapan rencananya buat hidup kita. Pasti, saudara. Pasti. Karena bukan dari kuat dan kemampuan kita. Tapi Tuhan yang sedang terus bekerja di dalam diri kita. Saya percaya keterbatasan-keterbatasan itu menyiratkan untuk kita punya waktu-waktu lebih untuk mengambil lagi hikmat, mengambil lagi kekuatan, mengambil lagi perkenanan Tuhan, datang lagi kepada Tuhan. Dan oleh semuanya itu, tidak ada satu dari kebenarannya buat engkau dan saya, bahkan buat kita gereja Tuhan, yang tidak akan tergenapi. Semuanya pasti tergenapi. Haleluya. Mari kita buka satu ayat yang terakhir dari Lukas pasal 14. Saudara, terbatas sekali lagi, itu tanda sebuah keadaan kita butuh hikmat. Ada jalannya, ada caranya. Di tengah keterbatasan kita tetap bisa maju, saudara, mencapai tujuan Tuhan. Lukas 14. Ayat yang ke-28 dan 34. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, ini kan perkataan Tuhan Yesus tentang segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikut Dia. Dan Yesus berkata gini, sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat apa? Anggaran biayanya, perhitungan perkiraan biayanya. Terus yang menarik, itu semua bukan karena kita sudah punya kepastian. Makanya dibilang ini, kalau cukup uangnya, artinya ya ada sesuatu yang belum pasti. Tetapi kalau kita bisa membuat anggarannya, kita bisa melakukan penyesuaian. Sekalipun kita terbatas, kita bisa mencapai tujuan kita. Karena itu bersukacitalah kalau Anda, Bapak Ibu Saudara, anak-anak muda punya rencana besar di tahun ini dan di tahun depan. Jangan biarkan keterbatasanmu mengubur mimpi-mimpimu dan cita-citamu. Katakan amin. Percayalah, yang kau butuhkan hikmat. Yang kau butuhkan perkenanan Tuhan atau kasih karunia Tuhan. Yang kau butuhkan adalah Tuhan menuntun kau sejalan atau selangkah demi selangkah. Maka ketika tiba waktunya, orang akan berkata betul, hidupmu menceritakan kebaikannya, perbuatannya, kasihnya. Ayat yang ke-28 ini berkata, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya. Satu proyeksi yang akan ditempuh. Kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Ini kan sebuah ungkapan dalam bentuk pertanyaan. Siapakah di antara kamu? Jadi Tuhan Yesus sepertinya mengungkapkan sebuah kelaziman. Kalau orang mau membangun rumah, membangun menara, duduk dahulu untuk membuat anggarannya, perhitungannya. Inilah poinnya. Tuhan ingin kita menyadari ada penyesuaian yang sekalipun dalam keadaan terbatas, Dia akan tolong kita. Sehingga anggaran yang sekalipun rasanya terlalu besar atau terlalu terbatas modalnya, kalau kita bisa berjalan selangkah demi selangkah dalam hikmat Tuhan, keterbatasan bukan menjadi halangan untuk kita menggenapi rencana Tuhan. Amin. Ayat 34 berkata, garam memang baik, tetapi jika garam juga menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Artinya begini, Bapak Saudara.
Tuhan mau berkata, engkau dan saya adalah garam. Kita harus berani menaruhkan hidup kita di dalam Tuhan. Sehingga dengan segala kelemahan dan ketidakberdayaan hidup kita, Tuhan tetap bisa menaruhkan cita rasa asinnya itu kepada kita. Sehingga ayat ini sebetulnya sebuah pesan. Engkau mampu selalu membawa cita rasa surgawi, membawa cita rasa kerajaannya, sekalipun sebetulnya engkau tidak punya kesanggupan dan kemampuan. Mari kita bangkit berdiri.